Sebentar Mas. Sebentar, saya ngomong dulu. Oke. Jadi omongan sampean ini kita mau naikkan ke YouTube. Jadi jangan menyebut nama sampean atau nama siapapun atau identitas siapapun. Oke? Oke, siap. Jadi kalau mau Jangan masuk ini kan Om, kata saya sih ini kan privasi Om, jadi jangan di dalam YouTube dulu Om. Kita ngobrol aja dulu bentar, bisa? Lah, sampean ngobrol, saya juga nyiapin ngeluangin waktu ngobrol sama sampean. Kalau sampean nggak boleh taat berarti sampean egois dong. Minta didengar. Ya, kalau sampean mau monggo, kalau sampean enggak juga nggak apa-apa kan. Sampean makanya saya tadi minta izin, saya ngomong, saya naikin ke YouTube. Mau pribadi mau apa. Makanya kan sampean pilah tuh, mana yang pribadi, mana yang kita harus omongin. Sebenarnya pribadi pun enggak ada masalah. Wong nama sampean kan enggak ada. Oke, baik. Identitas sampean kan kita nggak tahu. Kan gitu. Oke, baik. Saya kan nggak mungkin, saya juga nggak mungkin nayangin apa nomornya sampean tak umumin kan nggak mungkin. Kalau sampean Oke, baik. Gitu ceritanya. Bagaimana? Silakan. Gini Om. Tadi kan saya pernah ditawarin Om ya. Berangkat ke Hong Kong lewat visa turis. Emang itu benar adanya Om. Untuk cowok itu contoh nih Om ya, emang dia bukan visa kerja Om. Ini bukan ngomong saya mau kerja Om ya. Ini ngomong turis. Nah kita jalan-jalan ke sana. Nanti dia bakal ngasih kerjaan buat kita. Emang itu ada Om orang Indonesia cowok yang kerja di sana. Tapi itu bukan resmi Om ya, itu ilegal. Jadi terus sampean harus bayar nggak sama dia? Nah kalau bayar sih dia pasti minta administrasi Om. Itu mah pasti karena orang Indonesia nggak ada yang namanya gratis. Ya itu aja. Iya kan? Benar nggak Om? Ya kan saya ngomong apa adanya kan? Oh iya ya nggak apa-apa ya. Nah, ini seru, diskusi ini seru kita omongin. Benar. Karena saya kan di Hong Kong gitu dan saya laki-laki kan. Nah benar. Nah pas itu jujur Om ya, saya hampir tertarik dengan itu Om. Terus? Nah saya kan coba nanya lebih detail lagi Om ya. Kerjaan apa yang saya bisa dapetin kan di sana kan otomatis kan. Nah walaupun saya tuh belum saya belum percaya 100% Om tadinya Om. Cuman dia ngasih video ke saya itu ada orang kerja Indonesia yang kerja di kayak bersih-bersih apa namanya apartemen, bersih-bersih bangunan atau kerja di rongsokan Om, kayak apa namanya milihin rongsokan gitu kan. Iya, betul. Emang itu bener adanya Om bahwa itu orang Indonesia tuh sebenarnya ada. Saya jawab ada. Ada, benar. Saya jawab ada bener. Itu pasti. Iya, terus Om. Jadi yang jelas ketika dia minta duit, otomatis dia punya link kan. Iya, benar. Yang pertama bisa punya link orang-orang kerja itu, ya bisa punya link, bisa juga dia mau menipu sampean. Makanya, iya benar. Kalau dia mau nawarin, ya kan, saya akan beli tiket sendiri, ya. Saya akan nyampe ke Hong Kong. Baru ketika kamu udah tunjukin pekerjaannya, saya sudah kerja, baru aku mau kasih duit kamu. Bilangnya begitu. Dia lanjut nggak? Iya. Kalau dia lanjut, berarti dia benar. Kalau dia nggak mau lanjut, kamu harus bayar duit dulu. Udah mati aja, jegur sumur, bilang aja. Iya benar. Bisa dipahami nggak? Yes. Ini paham. Ini tipe baru Mas. Yang sampean omongin ini aku seneng tak naikin karena ini penipuan tipe baru. Oh iya, ini tuh bukan apa ya namanya, bukan benar atau tapi emang ini kan benar, ini kan ada, emang ada Om. Ada. Di Hong Kong emang ada. Pekerjaan. Cuma ini untuk pemberangkatan ini dengan biaya di depan itu agak rawan berarti Om. Iya. Pokoknya kalau bayar duitnya di depan, ya, selama dia tidak punya PT, dia tidak punya kantor, ya, kita tidak menjelaskan secara jelas, tidak ada hitam di atas putih, itu sudah fix penipuan. Sampean harus pintar. Penipuan. Kalau walaupun kalau duitnya berapapun tapi dibayar setelah saya bekerja sampai dan saya bekerja, itu masih bisa kita pertanyakan. Masih bisa kita asumsikan karena proses pekerjaan yang yang difoto sama sampean, ya kan aku bisa juga kalau mau bikin penipuan tipe kayak gitu, aku motoin anak-anak bersihin rongsokan, terus anak-anak bersihin sampah tak videoin, kan aku bisa.
Benar. Bener nggak? Iya kan? Karena sekali lagi dengan teleponnya sampean ini itu kita menghalangi untuk anak-anak itu ditipu gitu loh, ngerti nggak? Oke, ya benar. Iya. Nah, iya. Tapi ini sebenarnya Om ya, di Hongkong itu banyak nggak orang yang kaburan selain cowok gitu? sak bajek Mbak. Mas, sak arat-arat. Oh banyak berarti. Banyak. Ya, berarti yang ngomong bacanya nih Mas ya, Iya. bacanya nih ya. Berarti apa yang disampaikan tadi dia ngomongin ke saya itu sebenarnya benar adanya. Bisa. Benar adanya Om. Bisa ya, bener. Kan? Bisa bener, bisa ada. Bener kan? Iya, karena emang kita tuh lewatnya bukan lewat dari. Yes. Kalau visa turis kan nggak ada yang namanya kalau visa turis Om ya, yang saya tahu itu nggak ada yang namanya ada PT-nya atau ada kantornya ya. Karena kan kalau turis kan mandiri. Betul. Betul nggak Om? Loh. Tapi kan karena kita kan turis ya Om ya, kita kan kalau nggak punya link kan otomatis kan kita harus nyari kerjaan dong, bener kan? Iya kan? Loh, enggak. Oke. Terus? Nah, setidaknya kita kan punya agensi yang di Hong Kong untuk bisa nganyarin kerjaan buat kita kan. Padahal kita tahu Pak, kita tuh bakal ilegal. Iya. Bener nggak Om? Bener. Tapi untuk kita nih ya sebagai cowok itu ilegal itu nggak jadi masalah Om sebenarnya. Kenapa? Karena kita bukan orang kriminal ya untuk apa ya, untuk kekerasan atau untuk mencuri bukan kan. Tapi kita untuk niat untuk bekerja Om ya. Resiko yang didapatkan pasti kan dideportasi Om. Bener nggak Om? Iya kan? Bisa nggak? Itu Om. Bisa nggak bener? Bisa nggak bener? Dideportasi itu nggak harus. Nggak harus. Iya, padahal sih sayang juga Om. Padahal sayang juga Om ya. Cuman yang mau badannya nih Om ya. Ya bukan gini Om, soalnya kan saya kan pernah di Taiwan juga Om ya. Pernah ke Taiwan juga, nah kan. Di sana juga banyak Om yang lewat dari visa tour. Banyak Om. Iya. Bukan dari visa kerja kabur ya kan. Iya. Berarti kan dia juga kan udah bisa menimbang bahwa dia itu resikonya tuh bakal dideportasi kan. Ya, resikonya ya. Tapi yang terjadi nggak begitu. Kalau di Hong Kong. Gimana Om? Resikonya memang dideportasi, tapi kalau di Hong Kong tidak dideportasi, minta suaka. Gimana? Minta suaka. Tak suaka siapa Om? Iya, minta suaka di lembaga di Hong Kong. Jadi nggak harus dipulangin. Itu yang disebut sebagai paper. Saya kurang paham untuk ya, makanya sampean belum banyak paham. Yang sampean paham kan Taiwan. Kaburan Taiwan. Kalau kaburan Hong Kong lebih elit lagi. Makanya banyak laki-laki yang udah masuk ke sini dan banyak ada yang menggunakan itu sebagai ajang untuk menipu-nipu, mencari duit instan gitu loh. Sampai nonton YouTube saya nggak? Sampai nonton channel YouTube saya nggak? Ya saya nonton, cuman nggak semuanya saya lihat Om. Ya, soalnya saya kan baru tahu Om juga kan. Makanya saya langsung telepon. Kalau saya orangnya langsung hubungin Om, nggak bicara yang namanya imbau berlebihan, nggak. Saya langsung telepon biar apa ya lebih jelas lagi. Tonton lagi seperti itu. Tonton yang saya jadi turis bekerja 23 bulan di Hong Kong. Itu versi itu juga ada. Saya juga pakai cara yang sampai ngomongin itu. Iya. Jadi di sini itu kalau orang sudah lewat masa tinggalnya, jadinya overstay. Iya. Nah, overstay, tapi pekerjaan tetap ada ya dia jalani. Kalau ketangkep, baru dirubah statusnya dia menjadi paper. Paspornya dia diminta sama organisasi tersebut. Ya, terus kita hanya cuman megang selembar kertas dan kita nggak boleh bekerja. Kita nggak boleh bekerja, nggak boleh bekerja, tapi dikasih jatah rumah sama beberapa jatah makan dalam bentuk voucher. Tapi ya nggak mungkin nggak bisa kerja, nggak mungkin nggak boleh kerja. Nah, pasti nyuri-nyuri. Nah, disitulah yang digunakan sama teman-teman untuk memanfaatkan. Makanya sebenarnya saya nggak mau bahas tentang masalah papernya, karena kalau itu akan dibahas akan banyak merangsang laki-laki mau berangkat ke sini dengan modal nekat gitu loh. Nah, terus kalau laki-laki berangkat ke sini, namanya laki-laki itu mata keranjang.
Di sini banyak perempuan. Loh, ya wis, enggak usah. Ya hampir semuanya wis kalau ngomong. Bukan, enggak. Ini saya jelasin sama sampean. Ini saya kasih tahu sama sampean. Karena ada kejadian temennya istri saya, anak agent juga, dulu depresi sama suaminya, terus bercerai, kenalan sama laki-laki, ya kan? Terus berhubungan, hamil. Laki-lakinya pergi nggak tanggung jawab. Diblokir semua. Di Hongkong itu? Iya dong. Terus? Nah, jadi kalau saya ngajarin anak atau ngajarin orang laki-laki untuk datang ke sini, berarti saya membuka peluang akan banyak ada wanita yang akan tersakiti. Kalau tersakiti cuman omongan aja nggak apa-apa. Kalau tersakitinya sampai hamil, terus sampai digugurin. Dosa saya sudah berapa, Mas? Benar. Makanya saya kadang-kadang menghindari. Untuk ketika ditanya cowok-cowok, saya cukup jawab nggak ada. Oh iya. Jadi faktornya tapi sekarang kok baru perdana nih kalau jawab sebenarnya cowok itu ada sebenarnya. Yo, jangankan itu, yang berangkat ke Hongkong kemarin konsultasi di rumah saya pulang di Indonesia aja, sekarang udah nyampe di Hongkong dia. Terus dia dapat kerjaan dari agensi? Enggak. Yang ilegal. Enggak ada dari agensi. Turis nggak bisa. Ya ilegal kerja. Dia cari sendiri. Iya, yang ilegal gitu emang kan kata Om tadi kan ngomong sama saya kan banyak cewek-cewek yang kerja kabur juga ya kan. Iya, nggak cowok, nggak cewek, semua karena pada prinsipnya Hong Kong itu pekerjaan cari orang, bukan orang cari pekerjaan. Jadi pekerjaan cari orang itu? Iya, banyak pekerjaan yang cari orang. Itu Hong Kong. Otomatis kan otomatis kan kalau agensi kan dia udah banyak link dong. Kalau untuk kerja apapun mungkin dia kan bisa disempilin lah, contoh lah dia punya teman. Nggak bisa. Agent kan pasti kan seperti itu kan. Ya kalau sampean tetap berharap resmi. 1.000 mungkin ada 1. Bukan nggak ada, tapi 1.000 atau 100 banding separuh. 100 banding 1 itu udah bagus. Itu 1.000 banding 1, Mas. Kalau legal loh ya. Iya. Tapi kalau untuk ilegalnya emang yang temuin tuh ya di Hong Kong nih. Banyak nggak? Yang temuin ya. Yang temuin. Yo, banyak. Saya juga kadang-kadang nyalurin. Saya nyariin. Nih om ya, saya langsung tutupin aja nih. Ya, makanya tapi saya nggak mau ya silahkan aja datang sendiri ke Hong Kong pakai cara sendiri. Kerjaannya gimana om? Ya kalau saya bahas bisa nanti sampean jadi tambah tertarik. Kalau sampean tertarik nanti sampean berangkat nanti tampang sampean bentar, tunggu saya ngomong dulu. Tampang sampean ganteng, anak-anak banyak yang naksir, udah kemungkinan hamil mereka banyak sekali. Iya gini om. Ayo, bener nggak? Ayo. Kan kita, ya gini om ya, niat kita kan sana kan nyari uang emang. Alah tembelek mas, saya tahu laki-laki mas, saya juga laki-laki, sudahlah. Iya. Saya jangan diajari persoalan itu ya mas, karena saya udah ngelakuin duluan. Tapi dulu om mas itu gini om ya, saya kan ya jujur om ya, saya nggak harus, kalau saya pribadi nih om ya, itu untuk keamanan sih om, saya nggak jadi masalah kerja di contohnya om ya kayak di perkebunan atau yang jauh. Ya ilegal nggak ada masalah, oke. Terus? Ya kayak pertanian apa kita saya nggak jadi masalah. Terus? Yang penting saya tuh bisa nyari uang di situ. Masalah nanti ke belakangnya maaf ya. Kalau masalah itu saya nggak bisa, karena orang kan kadang-kadang pikiran orang kan berubah-ubah ya mis. Tiap saat ya om ya. Iya. Iya kan. Yoi. Nah benar kan. Cuman untuk sementara ini yang saya pikirnya cuma untuk nyari uang dulu kan. Kalau masalah ke belakang om, kalau bisa nanya lah om ya, maaf ya. Saya ini kan pribadi om ya ini. Loh enggak gini. Iya, justru saya tidak berpikir masalah pekerjaannya. Saya berpikir adalah attitude atau kepribadian atau adabnya, itu yang saya pikirkan mas. Iya. Karena cuma tidak ada jaminan. Ngerti nggak? Saya bantu orang, tidak ada jaminan orang itu akan nurut apa yang saya omongin, kan tidak ada jaminan. Bener nggak aku ngomong?
benar om, benar. Kan bisa Nah, juga ini ya. bisa juga. Sekarang saya kasih tahu. Sampean saya kasih peluang A, peluang B, peluang C. Oke, sampean di awal iya siap, aku nggak akan kayak gitu. Masuk ya. Setelah masuk kan saya nggak ngerti. Besok sampean ngubungi saya, lusa ngubungi saya, kan saya nggak tahu. Udah urusan masing-masing. Apalagi tidak ada ikatan apapun. Makanya saya nggak mau, Mas. Benar. Gitu loh. Iya. Benar om. Soalnya ya gini om ya, makanya apa om ya, contoh nih om ya, untuk sekarang ini soalnya gini om ya, saya kan niatnya mau Korea nih om, saya omong padanya nih om ya. Ya. Saya niatnya mau Korea om, pakai visa turis. Jujur aja nih om, paspor saya udah ada pakai paspor saya. Saya mau visa turis om. Soalnya saya di sini kan kalau di Indonesia nyari uangnya itu ada om kerjaan. Cuma kan kalau ngomong sih kurang apa ya, kurang gaji kan. Yang mau padanya om ya, biar cepat untuk menyongsong masa depan lebih cepat ya om ya. Kalau kerja luar negeri kan gajinya lebih lumayan kan daripada di Indonesia ya om ya. Ya kan om. Makanya saya kan tadi kan mau pakai visa ya kan, tadi saya mau pakai visa turis di Korea ya om. Ya kan. Nah, saya udah bikin paspornya. Cuma tadi saya kan di Facebook itu selalu lihat dan saya telepon orang mbak itu ya om ya. Otomatis semua orang yang mau berangkat ke luar negeri dia pasti nanyainnya satu om. Dia nanyain gaji om. Dia kalau yang namanya satu dia nanyain gaji, yang kedua dia nanya kerjaan. Gajinya berapa dan kerjaannya apa. Biasanya ada juga yang kebalik, nanya kerja apa terus gajinya berapa, kan ada seperti itu om. Ya kan. Ya kan om. Nah pas saya nanya ke dia itu gaji di Hongkong itu lumayan juga om buat cowok om. Ya bagi saya pribadi itu cukup besar ya om ya. Halo? Ya lanjutin ngomong. Ya, nanti kalau besar itu antara kalau nggak salah tadi dia nawarin angka 18 juta om per bulan om. Ya. Terus? Emang benar om gaji cowok seperti itu. Jangankan di angka 18 jutaan. Saya kasih tahu ya Mas. Atau saya kasih tahu. Nah, jadi sampean kan baru dapat info. Aku kan udah di sini. Aku sejak 2013 Mas. Oke? Iya. Oke. Jadi seharusnya yang banyak ngomong aku kan. Jangan sampean yang nanya aja kan. Iya. Bener nggak? Iya benar. Biar sampean dapat masukan. Saya kasih tahu. Jangankan kok 18 juta, 30 juta ada Mas. Itu. Iya. 50 juta juga ada. Ada. Iya. Itu kerja serabutan atau kerja yang udah profesional segitu tuh? Ya, macam-macam. Ada yang serabutan, justru kerjaan-kerjaan yang mengandung resiko banyak. Taruhlah lah. Itu dia lebih gede ya. Nah, saya kasih tahu sampean ya. Saya kasih tahu sampean nih. Kan kita gak bicara sampean kan duitnya berapa, kerjanya apa. Saya kasih tahu. Jualan narkoba, Mas. Iya. Ya kalau itu kan Loh enggak bener enggak sampean? Loh, enggak kan kita enggak ngomongin masalah misalnya ini halal atau enggak kan? Bener apa enggak kan? Tapi kan kerjaan kan, karena ada duitnya. Ada yang direkrut justru anak-anak yang kayak gitu tuh, Mas. Anak-anak yang frustasi di tempat majikan. Kayak sampean gini laki-laki ya. Saya aja pernah ditawarin. Jadi didatengin kan, kamu mau duit enggak? Kamu bawa barang ini ke sini ke situ. Loh iya Mas. Jadi yang kerjaan lurus ada, bayarannya lumintu. Nah kalau sampean ke Hongkong dulu, kalau ke luar negeri sampean bilangnya kan cari kerjaan. Kalau saya dulu jadi turis saya enggak. Saya mau ngetes hidup. Saya mau cari pengalaman. Saya enggak cari uang. Makanya kerjaan apapun saya jalanin. Kayak misalnya bongkar-bongkar rumah, ya kan? Bongkar rumah, kemudian bersihin sampah. Kemudian antri di Adidas, kemudian jualan jamu, jualan ikan asin, jualan rokok. Di mana? Di Hongkong? Loh, iya ini saya cerita makanya sampean tonton channel saya yang di depan. Tonton sampai habis, sampean pahami. Kalau masalah pekerjaan di sini nggak usah khawatir. Masalah makan nggak khawatir. Selama sampean bisa hidup. Nah, maaf om, saya potong lagi om ya. Maaf nih om ya. Berarti om ya. Kalau udah nyampe sana untuk nyari kerjaan itu udah mudah berarti om. Yoi. Ada yang nawarin sendiri atau kita nyari sendiri? Nyari sendiri. Ya link sampean bagaimana? Itu contoh nih om. Contoh nih ya, kita nggak punya link di sana om. Ya kan nggak punya link.
tapi kita bisa ngandelin bahasa kita. Yo, Contoh nih, kalau nggak bahasa Inggris ya mungkin bahasa situ. Cuma rata-rata kan kalau cowok kan nggak ada yang bisa langsung bahasa Katolik ya di situ ya kalau nggak salah ya, atau Mandarin. Iya, terus?